Oke, sekarang kita akan ngebahas sifat kimia dari alkana, alkena maupun alkuna. Jadi sebenarnya di video kali ini kita akan belajar reaksi-reaksi yang bisa terjadi pada alkana, alkena maupun alkuna. Jadi kita bahas satu-satu ya. Jadi untuk masing-masing alkana, alkena, alkuna itu ada 3 jenis reaksi yang umum. Untuk alkana itu reaksi pembakaran, perengkahan atau cracking, kemudian substitusi. Sementara untuk alkena dan alkuna ini sama nih, yaitu reaksi pembakaran, adisi, dan polimerisasi. Jadi kita bahas satu-satu ya, dimulai dari reaksi pada alkana. Oke, reaksi yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah reaksi pembakaran. Nah, ini dari semester sebelumnya sudah sering kita bahas bahwa pembakaran artinya kita mereaksikan senyawa tersebut dengan oksigen. Pembakaran alkana berarti kita mereaksikan alkana dengan oksigen. Ketika kita membakar alkana dengan oksigen, contohnya nih CH4, ini alkana, kita bakar, alias kita reaksikan dengan oksigen, maka produk yang terbentuk itu adalah CO2 dan H2O. Jadi ini adalah produk utama dari hasil pembakaran alkana, yaitu CO2 dan H2O. Nah, tetapi dalam beberapa kondisi, selain bisa membentuk CO2 dan H2O, itu bisa terbentuk juga produk berupa CO dan C, yaitu ketika pembakarannya itu tidak sempurna. Nah, ini kayak gini ketika pembakarannya sempurna, alias ketika oksigennya itu berlebih. Jadi ketika oksigennya banyak nih di kondisi tersebut, maka pembakarannya bakal sempurna kayak gini. Nah, ketika oksigennya terbatas atau oksigennya kurang, maka bisa terbentuk produk berupa CO2 dan C. Jadi di sini juga sebenarnya bisa terbentuk CO maupun C atau jelaga. Nah, dan dua senyawa ini, dua zat ini, itu adalah zat yang berbahaya. Nah, jadi sebenarnya keberadaan mereka itu seharusnya dihindari. Nah, kemudian kenapa kita itu perlu membakar alkana? Ngapain sih alkana itu dibakar? Manfaatnya apa? Nah, jadi sebenarnya ketika kita membakar alkana kayak gini, nanti produk yang terbentuk tuh ini, dan nanti itu akan terbentuk panas yang cukup besar. Jadi ketika kita membakar alkana, akan terbentuk panas yang cukup besar, kemudian si panas ini itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Nah, jadi sebenarnya si alkana itu bisa digunakan sebagai bahan bakar. Kenapa? Karena hasil pembakarannya itu ternyata menghasilkan panas yang cukup besar dan si panas ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Nah, jadi alkana itu biasa digunakan sebagai bahan bakar. Nanti di video terakhir kita bakal belajar bahwa sebenarnya alkana itu penggunaannya mayoritas atau kebanyakan itu dia digunakan sebagai bahan bakar. Nah, gara-gara ini, gara-gara hasil pembakarnya itu bisa menghasilkan panas dan panas ini itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Nah, nantilah kita belajar di video yang terakhir ya tentang sumber dan kegunaan dari alkana, alkena, alkuna. Oke, jadi intinya ini tentang reaksi pembakaran alkana. Kemudian kita masuk ke reaksi yang kedua. Di sini kita belajar tentang reaksi perengkahan alias cracking. Kita kan tahu bahwa alkana itu kan jenisnya banyak banget. Dan yang membedakan alkana yang satu dengan alkana yang lain itu adalah jumlah atom C-nya. Nah, ketika kita punya alkana yang berantai panjang, si alkana yang berantai panjang ini bisa kita uraikan, alias kita rengkahkan, alias kita lakukan cracking. Jadi si alkana yang rantainya panjang, alias yang punya C-nya itu banyak banget, itu bisa kita uraikan jadi alkana yang rantainya itu lebih pendek. Nah, selain itu dia juga bisa menghasilkan alkena. Jadi contoh yang ini nih, yang coklat itu adalah suatu alkana panjang nih, C-nya ada 14. Nah, si alkana panjang ini itu bisa kita uraikan menjadi yang ini nih, alkana pendek, yang C-nya hanya 7. Selain itu, nanti bakal terbentuk juga alkena. Nah, yang biru ini nih, C7H14. Tahu kan ya buat ngebedain mana alkana mana alkena? Lihat aja rumusnya.
Kalau alkana itu kan dia rumus umumnya CnH2n plus 2. Oh, berarti C14H30 itu adalah alkana. Kalau alkena dia CnH2n. Jadi jumlah H-nya itu 2 kali lipat dibandingkan dengan jumlah C-nya. Nah, contohnya yang biru ini nih, C7H14. Ini adalah suatu alkena. Jadi alkana yang panjang ini nih, yang C-nya banyak banget ini, itu bisa kita uraikan. Ya udah, jadi alkana yang lebih pendek, nah, dan juga menghasilkan alkena. Ini juga sama. Alkana panjang terurai jadi alkana pendek dan alkena. Nah, ini bahkan ada 2 jenis alkena yang terbentuk. Nah, ini rada beda dikit. Di sini alkananya itu dia terurai jadi alkena dan hidrogen. Nah, ini alkena, ini hidrogen. Oke, kemudian pertanyaannya, gimana kok bisa dia itu terurai jadi kayak gini? Kok bisa si alkana panjang ini tiba-tiba dia terurai kayak gini? Nah, gimana caranya? Jadi sebenarnya caranya itu ada 2. Nah, jadi kita lihat dulu yang bawah nih. Jadi sebenarnya reaksi perengkahan itu ada 2 jenis. Ada yang namanya perengkahan termal, ada yang katalitik. Kalau yang termal, kita panasin aja pada suhu tinggi. Jadi, si alkana panjang ini nih, ya udah kita panasin aja pada suhu yang tinggi. Nah, nanti dia terurai juga. Nanti dia bakal terurai jadi alkana yang lebih pendek dan alkena. Kayak gini contohnya. Nah, atau selain dipanaskan pada suhu tinggi, sebenarnya bisa juga perengkahannya itu dilaksanakan pada suhu rendah. Nah, tetapi itu perlu dilakukan penambahan katalis agar reaksi bisa berlangsung. Jadi bisa nih sebenarnya penguraian ini tuh dilakukan pada suhu rendah, tapi perlu kita tambahin nih suatu zat. Nah, zat tersebut itu disebut sebagai katalis. Jadi katalis itu dia manfaatnya untuk mempercepat reaksi agar reaksi itu cepat terjadi. Jadi misalnya kayak gini nih. Misalnya ada senyawa A, dia pengen bereaksi dengan senyawa B, kita campurin. Berarti nanti hasilnya misalnya senyawa AB. Nah, misalnya, kalau nggak kita tambahin katalis, ini reaksinya tuh lama banget nih kecampurnya. Sampai berpuluh-puluh tahun baru terbentuk AB. Jadi kalau A sama B kita campurin, baru berpuluh-puluh tahun kemudian ternyata terbentuk senyawa AB. Jadi lama banget. Nah, kalau kita tambahin katalis, jadi katalis itu kayak suatu zat gitu ya. Kita tambahin suatu zat ke sini. Nah, nanti reaksinya itu jadi berlangsung jauh lebih cepat. Nah, jadi misalnya hanya beberapa menit sudah terbentuk senyawa AB. Nah, nanti katalisnya dipisahin lagi. Jadi dia itu ikut bereaksi, tapi setelah reaksi berlangsung, katalisnya bisa kita ambil lagi. Nah, bisa kita gunain lagi. Nah, jadi itu katalis. Analoginya gini, misalnya kayak gini nih, ini ada cowok. Nah, terus kemudian ada cewek nih di sini nih. Nah, misalnya mereka itu lagi PDKT. Nah, lagi PDKT. Kemudian kalau pendekatannya itu terjadi secara natural, nah mereka tuh dekatnya tuh lama banget. Jadi tujuannya kan biar mereka deket nih kayak gini nih. Set. Nah, tapi kalau pendekatannya itu dilakukan secara natural gitu ya, udah biasa. Nah, ini dekatnya tuh lama. Nah, tapi misalnya ada nih katalis misalnya orang ketiga. Nah, si orang ini tugasnya ngebantu si cowok ini sama si cewek ini jadi lebih cepat deketnya gitu. Jadi biar proses pendekatannya itu bisa berlangsung lebih cepat. Nah, si orang ini kalau di sini itu disebut sebagai katalis. Jadi dia tugasnya mempercepat reaksi agar bisa berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kalau dibiarkan terjadi secara natural. Nah, itu katalis ya. Jadi ini ada 2 jenis ya, ada yang thermal, ada yang katalitik. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, ngapain kita capek-capek ngelakuin perengkahan? Ngapain kita capek-capek manasin si alkana panjang ini pada suhu yang tinggi? Atau ngapain kita capek-capek nambahin katalis nih, biar si alkananya ini bisa terurai? Nah, katalis kan mahal, perlu beli. Nah, kenapa reaksi-reaksi ini perlu dilakukan? Jadi gini, sebenarnya alkana yang berantai panjang itu tuh susah diolahnya gitu. Jadi susah dimanfaatkan langsung jadi suatu produk. Nah, makanya di sini ya udah, kalau susah dimanfaatin buat menghasilkan suatu produk ataupun jadi suatu bahan bakar,
ya udah, mending kita rengkahin aja, mending kita uraikan aja. Jadi suatu alkana pendek maupun alkena. Nah, alkana yang berantai pendek ini itu bisa lebih bermanfaat. Nah, contohnya ini nih. Ini C8H18 itu adalah kandungan utama dari bensin. Nah, jadi nanti ini kita belajar sih sebenarnya di video terakhir. Si C8H18 ini adalah suatu alkana yang merupakan kandungan utama pada bensin. Jadi Pertamax, Pertalite. Nah, itu kan kandungan utamanya itu adalah oktana nih, yang ini C8H18. Nah, ini juga nih alkena. Alkena itu biasanya itu digunakan sebagai bahan baku dari plastik. Nah, jadi makanya si C5H32 ini ya udah mending kita uraikan aja, mending kita rengkahin aja. Karena nanti akan terbentuk produk-produk yang lebih bermanfaat atau lebih bisa diolah menjadi suatu entah itu bahan bakar ataupun bahan baku untuk suatu produk. Nah, jadi gitu ya. Itu reaksi perengkahan. Nah, jadi tujuannya ini ya, menghasilkan alkana berantai pendek, alkena, terus tadi ada juga hidrogen ya. Dan ini tuh lebih mudah buat diolah, lebih mudah buat diproses untuk menghasilkan suatu produk yang lebih bermanfaat. Sekarang kita masuk ke reaksi yang ketiga ya di alkana, yaitu reaksi substitusi alkana. Nah, di sini substitusinya itu oleh halogen. Jadi penggantian atom H pada alkana oleh atom halogen. Ingat ya, halogen itu adalah unsur-unsur di golongan 7. Nah, kalau kalian lihat tabel periodik unsur 7A ya, unsur-unsur halogen itu yang di golongan 7A. Nah, contohnya tuh Cl, Br, F. Nah, contoh substitusi alkana tuh kayak gini. Ini kan metana nih, CH4. Kita reaksikan dengan Br2. Ini adalah suatu senyawa halogen. Nah, Br2 berarti kan dia punya Br 2 buah. Nah, si Br ini itu tuh bisa masuk ke sini nih. Nah, salah satu Br dari sini itu bisa masuk ngegantiin posisi si H. Jadi dia tuh bisa ngegusur posisi si H di sini. Nah, dampaknya nanti si H di sini itu digantiin. Jadi di sini posisinya ditempati oleh unsur Br. Nah, berarti H-nya nanti akan bergabung dengan Br yang satunya. Ini kan Br-nya ada 2. Nah, satu Br itu masuk ke sini, sementara Br yang satunya itu bergabung dengan hidrogen yang tadi kegusur. Nah, jadi ini reaksi substitusi. Ini mas sederhana ya. Jadi kita tinggal mensubstitusi si hidrogen di senyawa alkana ini oleh halogen. Nah, contohnya di sini oleh Br2. Oke, itu reaksi alkana. Kita lanjut ke alkena. Ini sama, yang pertama itu adalah reaksi pembakaran. Nah, ini alkena dan oksigen. Nah, ini mah persis sama kayak tadi ya. Ini kalau berlebih, ini CO2 sama H2O. Tapi kalau pembakarannya tidak sempurna atau oksigennya terbatas, itu nanti terbentuk CO dan C yang berbahaya. Ya, persis kayak tadi ya. Terus tujuannya juga sama nih, panas dan energi sebagai bahan bakar. Nah, tapi kita lihat nih bedanya. Katanya pembakaran alkena itu tuh lebih jarang dilakukan dibandingkan pembakaran alkana. Nah, jadi alkena itu lebih banyak digunakan sebagai bahan baku industri. Jadi kan tadi udah dijelasin bahwa alkana itu kegunaan utamanya memang untuk bahan bakar. Jadi alkana itu memang banyak digunakan sebagai bahan bakar. Nah, karena tadi hasil pembakarannya itu bisa menghasilkan panas yang besar dan itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Nah, kalau alkena itu jarang yang digunakan sebagai bahan bakar. Meskipun sama, hasil pembakarnya juga menghasilkan panas dan energi. Nah, kenapa jarang dilakukan? Karena sebenarnya kalau alkena dibakar, itu tuh lebih banyak zat berbahaya yang terbentuk. Nah, jadi lebih banyak C yang terbentuk dibandingkan kalau kita ngebakar alkana. Nah, makanya jarang dilakukan. Makanya nanti kita akan belajar di video terakhir, alkena itu tuh lebih banyak digunakan sebagai bahan baku dibandingkan sebagai bahan bakar. Nah, biasanya alkena itu digunakan sebagai bahan baku industri plastik. Nah, jadi sebenarnya alkena itu adalah bahan baku dari banyak banget jenis-jenis plastik. Gitu ya, itu pembakaran alkena. Kemudian ini, nah ini reaksi yang baru nih, di alkana nggak ada. Ini adalah reaksi adisi. Nah, ini adisi. Jadi kita lihat nih apa nih? Jadi di sini kita melakukan penjenuhan ikatan rangkap. Nah, artinya kita mereaksikan alkena dengan suatu senyawa untuk menghilangkan ikatan rangkap pada alkena.
Nah, makanya si alkena dan nanti alkuna itu dia bisa mengalami reaksi adisi karena mereka berdua itu punya ikatan rangkap. Nah, adisi itu tuh kita menambahkan sesuatu ke alkena biar tujuannya ikatan rangkapnya itu bisa hilang. Nah, jadi tujuan dari adisi itu adalah untuk menghilangkan ikatan rangkap. Nah, zat apa yang kita tambahkan ke si alkena? Nah, ini ada 4 jenis. Bisa halogen, bisa hidrogen halida, bisa juga air. Nah, ini yang umum nih. Ini yang umum dipelajari. Jadi, jenis zat yang ditambahkan itu bisa beda-beda. Tapi tujuannya sama, menghilangkan ikatan rangkap pada alkena maupun alkuna. Kita lihat satu persatu. Ini untuk adisi halogen. Nah, ini kan alkena nih, dia punya ikatan rangkap. Di sini kita mereaksikan dia dengan suatu halogen. Nah, di sini adalah Cl2. Nah, jadi di sini kan dia punya ikatan rangkap nih. Kalau punya ikatan rangkap berarti C di sini itu baru berikatan dengan 3 atom. 1, 2, 3. Padahal kita tahu C itu kan dia bisa berikatan dengan 4 jenis atom. Nah, jadi si Cl ini kan ada 2 nih. Si Cl itu sebenarnya bisa masuk ke C di sini dan C di sini. Nah, nanti ikatan rangkap di sini itu jadi hilang. Jadi ikatan rangkapnya itu hilang, sekarang ikatannya jadi tunggal. Kenapa hilang? Karena ikatannya itu dipakai buat ngiket Cl di sini. Nah, jadi nanti terbentuk ikatan dengan klorin. Jadi yang awalnya dipakai buat ikatan rangkap, nah dibuang satu atau dipindahin satu. Itu untuk berikatan dengan si halogen ini. Jadi nanti hasilnya itu kayak gini. Nah, jadi ikatan rangkapnya hilang, kemudian C-nya jadi berikatan dengan 4 buah atom. Nah, tadi kan cuma 3. Sekarang ikatan rangkapnya hilang. Dia jadi berikatan dengan 4 buah atom. Yang ini juga sama. Nah, jadi di sini dia jadi mengikat Cl, di sini juga. Nah, jadi adisi mah gampang ya. Tinggal kita ilangin aja ikatan rangkapnya. Nah, kemudian C yang tadinya punya ikatan rangkap, ya udah berarti dia jadi mengikat senyawa yang tadi kita tambahkan. Nah, di sini itu Cl2. Nah, begitupun yang ini sama persis. Kalau ini yang ditambahinnya hidrogen. Nah, yang awalnya dia cuma ngikat 2 hidrogen, ikatan rangkapnya tadi jadi hilang, jadi tinggal ikatan tunggal. Nah, di sini juga dia jadi ngikat hidrogen. Jadi hidrogen dari sini itu masuk ke sini 1, masuk ke sini 1. Jadi masing-masing sekarang C-nya itu punya 4 buah ikatan. Gitu ya. Kemudian ini juga dia reaksinya itu butuh katalis. Nah, tadi udah belajar ya tentang katalis. Oke, yang ketiga juga mirip. Ini hidrogen halida. Berarti ini tuh adalah hidrogen dan halida. Jadi hidrogen halida itu biasa disimbolkan sebagai HX. Nah, X-nya itu adalah unsur-unsur di golongan 7. Nah, contohnya ini HBr. Jadi, si alkena juga bisa kita tambahkan dengan hidrogen halida. Nah, nanti H-nya itu masuk ke salah satu C, Br-nya masuk ke C yang lain. Nah, contohnya kayak di sini. Ikatan rangkapnya hilang, si C di sini jadi mengikat H dari sini, si C yang ini jadi mengikat Br yang didapetin dari sini. Oke, kemudian ini apa nih maksudnya alkena simetris? Oke, buat memahami apa itu alkena simetris, kita lihat alkena yang gak simetris. Oke, di sini kita masih adisi dari hidrogen halida, tetapi di sini untuk alkena asimetris. Nah, kita lihat di sini nih. Ini yang kita tambahin itu HCl ya. Ini adalah suatu hidrogen halida. Kita lihat di sini, berarti C yang punya ikatan rangkap itu kan yang ini sama yang ini. Berarti kan HCl itu mau masuk ke sini kan. Nanti ada H yang masuk, ada Cl yang masuk. Nah, H-nya itu masuk ke sini atau ke sini? Cl-nya itu masuk ke sini atau ke sini? Jadi ternyata masuknya itu tuh nggak sembarangan. Ternyata tuh ada polanya nih. Jadi si H itu milih-milih nih. Nggak sembarangan dia masuk ke sini ataupun ke sini. Nah, gimana? Kita lihat. Jika suatu hidrogen halida atau HX bereaksi dengan senyawa karbon berikatan rangkap, maka produk utama yang dihasilkan adalah senyawa di mana atom H dari HX itu masuk ke C yang memiliki lebih banyak H.
Jadi si H di sini itu tuh milih-milih dia. Dia nggak langsung sembarangan masuk ke sini ataupun masuk ke sini. Dia milih dulu nih, lihat dulu mana yang lebih banyak H, mana karbon yang memiliki lebih banyak H. Kita lihat karbon yang di kiri itu dia punya 2H. Karbon yang di kanan dia punya 1H. Nah, si hidrogen ini dia akan masuk ke atom C yang memiliki lebih banyak H. Nah, jadi si hidrogen ini ngelihat nih, mana dia tuh punya lebih banyak teman tuh di mana. Di sini ada 2 nih temennya, di sini cuma 1. Oh ya udah dia masuk ke sini aja nih. Nah, jadi di sini H-nya itu masuk ke sini, berarti yang masuk ke sini itu adalah Cl. Nah, yang ini. Jadi atom H dari HX itu masuk ke atom C yang memiliki lebih banyak H. Atau nih istilahnya gini nih. Karbon yang kaya hidrogen itu akan makin kaya, sementara yang miskin hidrogen itu bakal tetap miskin. Nah, di sini kan C-nya udah punya 2. Di sini C-nya baru punya 1. Nah, si C yang ini kan sebenarnya lebih kaya daripada C yang ini kan. Lebih kaya hidrogen kan. Nah, ketika hidrogen halida masuk, si C yang udah kaya ini, yang sudah lebih kaya ini, dia bakal makin kaya. Karena dia nerima hidrogen, sekarang hidrogennya jadi 3. Nah, yang awalnya 1, yang awalnya lebih miskin, ya dia tetap 1. Jadi tidak bertambah. Nah, ini buat ngikatnya kayak gini. Intinya kalau ada suatu hidrogen halida yang bereaksi dengan senyawa karbon, maka atom H-nya itu masuk ke atom C yang memiliki lebih banyak H. Jadi si H ini nggak sembarangan dia milih-milih. Dia lebih punya banyak teman tuh di mana. Nah, ini adalah contoh dari suatu alkena asimetris. Karena kita bandingin sama yang tadi, ini kenapa disebut simetris? Karena gini, C di sini itu punya 2 hidrogen. C di sini juga punya 2 hidrogen. Ah ya udah ini mah sama aja. Mereka punya jumlah kekayaan yang sama. Ya udah si H di sini, ya udah sama aja. Mau ke sini sama, gitu ya. Makanya ini disebut simetris karena C-nya itu punya jumlah hidrogen yang sama. Sementara yang ini itu disebut asimetris karena C-nya itu punya jumlah hidrogen yang tidak sama. Oke, itu untuk adisi dari hidrogen halida. Kemudian yang terakhir yaitu adisi air atau hidrasi. Ini juga sama. Jadi kan nanti ikatan atomnya bakal hilang. Kemudian si C di sini bakal ngiket atom yang baru, begitupun C yang di sini. Nah, kalau kita nambahin H2O ke suatu alkena kayak gini, nanti si H itu bakal masuk ke salah satunya. Kemudian berarti si OH itu bakal masuk ke C yang satunya. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Ini jadi ngiket H dari H2O, ini juga ngiket OH dari H2O. Jadi ini kayak gini ya, gampang ya. Terus ini juga perlu pakai katalis. Oke, ini yang terakhir tentang alkena, yaitu reaksi dari polimerisasi. Apa itu polimerisasi? Yaitu penggabungan banyak molekul kecil sejenis menjadi satu molekul yang besar. Jadi ini kita lihat nih, ini kan suatu alkena ya. Ini apa namanya? Ini etena ya, alkena yang punya C 2 buah. Ini etena. Etena itu bisa saling bergabung. Etena gabung sama etena yang lain, gabung sama etena yang lain, dan seterusnya. Banyak banget etena yang saling bergabung, nah membentuk senyawa kayak gini nih. Nah, ini disebut sebagai polietena, yaitu etena-etena yang saling bergabung satu sama lain jadi kayak gini. Nah, di sini ikatan rangkapnya juga hilang. Jadi ikatan rangkapnya itu dipakai buat mengikat etena yang lain. Nah, jadi bisa nyambung kayak gini nih, panjang banget. Nah, jadi ini namanya tuh polietena. Jadi ini tuh contoh dari suatu reaksi polimerisasi, yaitu penggabungan banyak molekul kecil kayak gini. Ini kan kecil-kecil nih, cuma 2 C-nya. Nah, bergabung jadi satu molekul yang besar. Nah, ini C-nya banyak, gitu ya. Oke, itu tentang reaksi alkena. Kita lanjut ke alkuna. Ini mah sama persis ya kayak reaksi alkena ya. Ini pembakaran alkuna sama persis dengan pembakaran alkena. Jadi sama-sama jarang dilakukan juga, dan alkuna juga memang lebih banyak digunakan sebagai bahan baku. Jadi hanya alkana yang sering digunakan sebagai bahan bakar. Jadi kalau alkena sama alkuna itu jarang dilakukan pembakaran, meskipun mereka sama-sama bisa dibakar dan sama-sama menghasilkan panas dan energi. Tapi tadi ya pertimbangannya karena lebih banyak jelaga yang dihasilkan, dan itu merupakan suatu zat yang berbahaya. Ini mah sama ya. Kemudian kita lanjut.
Ini juga sama. Nah, tapi ada bedanya dikit nih. Ini adisi alkuna. Sama kayak adisi alkena, di sini kita melakukan penjenuhan ikatan rangkap juga. Nah, tetapi di sini berbedanya, alkuna itu punya ikatan rangkap 3. Kalau alkena kan rangkap 2, ini rangkap 3. Artinya di sini kita perlu melakukan 2 tahap adisi untuk benar-benar menghilangkan semua ikatan rangkap yang ada pada alkuna. Ini juga sama nih 4 jenisnya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini adalah adisi halogen pada alkuna. Nah, jadi misalnya yang awalnya rangkap 3 kita campurin sama Cl2. Nah, berarti kan C di sini bakal ngiket Cl satu-satu kan. Nah, yang awalnya rangkap 3 sekarang tinggal rangkap 2 karena ini dipakai buat ngiket Cl. Nah, tapi kan ini masih ada nih ikatan rangkapnya. Oh ya udah, kita reaksiin aja lagi dengan Cl. Nah, jadi dia bakal mengikat 2 Cl kayak gini. Nah, dan ikatan rangkapnya itu hilang. Oke ya, kalau konsepnya sama kayak alkena ya. Bedanya di sini dilakukan 2 tahap adisi. Oke. Ini juga sama, adisi hidrogen berarti kita menambahkan hidrogen. Tahap yang pertama, yang awalnya 3 rangkap jadi 2. Ini hidrogen, ini hidrogen. Ini hidrogen yang baru ya. Kemudian di tahap kedua, tambahin lagi hidrogen. Nah, ini hidrogen yang di tahap kedua. Jadi lagi-lagi, adisinya itu 2 tahap. Oke, yang ini juga sama nih. Ini adisi hidrogen halida. Kalau adisi hidrogen halida, nah ingat ini nih, aturan Markovnikov. Nah ini salah nih, Markovnikov ya yang benar ya, aturan Markovnikov. Ini aturan yang tadi kita pelajari nih. C yang kaya hidrogen bakal makin kaya, C yang miskin bakal tetap miskin. Kita lihat, ini HCl mau masuk. C di sini sama-sama punya 1 hidrogen. Oh ya udah, mereka sama kayanya. Ya udah, jadi ini mah random aja. Si H-nya sama aja, mau masuk ke sini sama, mau masuk ke sini sama aja. Nah, ini ternyata si H-nya masuk ke yang di kiri. Nah, sekarang kan mereka jadi nggak sama kaya nih. Atom C yang di kiri itu lebih kaya dibandingkan atom C yang di kanan. Ya udah, yang kaya itu bakal makin kaya, yang miskin itu tetap miskin. Jadi si H di sini itu bakal masuk ke C yang lebih memiliki banyak H. Nah, yang di kiri kan dia punya teman lebih banyak di kiri. Ya udah, si H yang ini, yang baru itu bakal masuk ke C yang kaya yang ini nih. Nah, jadi dia punya 3, sementara C yang di kanan itu hanya punya 1. Itu ya, sama ya. Ini aturan Markovnikov. Kemudian ini adalah adisi air. Ini rada beda sih sebenarnya. Jadi, ini kan rangkap 3 nih. Nah, kalau di sini C yang di kiri itu contohnya dia ngiket H2. Nah, jadi kayak gini. Sementara C yang di kanan itu dia ngiket O. Nah, dan ini jadi ada ikatan rangkap. Nah, ini adalah gugus COH. Gitu ya. Ini nanti kita pelajari di bab yang lain ya, rincinya. Intinya adisi air seperti ini. Ya, mirip-mirip lah sama adisi air di alkena. Oke, yang terakhir ini adalah polimerisasi dari alkuna. Sama juga, ini adalah penggabungan banyak molekul kecil sejenis menjadi suatu molekul yang besar. Nah, contohnya ini nih. Ini namanya apa? Ini etuna ya. Ini alkuna yang punya 2C. Nah, misalnya nih ada 3 etuna. Mereka itu bisa bergabung membentuk senyawa kayak gini nih. Nah, jadi ikatan rangkap 3 ini berubah jadi ikatan rangkap 2. Karena yang birunya ini nih, yang ini sama yang di sini, itu dipakai untuk mengikat C yang sampingnya. Nah, C tetangganya. Nah, jadi yang awalnya rangkap 3 semua, itu sekarang jadi rangkap 2, rangkap 1. Nah, jadi dialokasikan untuk mengikat C yang sampingnya, C tetangganya. Nah, ini kan etuna 3 bergabung jadi satu senyawa yang lebih besar ukurannya kan. Di sini C-nya ada 6. Jadi itu polimerisasi, mirip juga konsepnya. Kita ngegabungin molekul-molekul kecil yang sejenis jadi satu molekul yang besar. Ya, ini ringkasan dari video kali ini. Jadi alkana itu ada pembakaran, perengkahan, dan substitusi. Tadi udah dijelasin ya. Kemudian alkena juga ada pembakaran, ada adisi, ada 4 jenis, kemudian ada polimerisasi. Nah, sementara alkuna juga persis sama ya. Ada pembakaran, ada adisi, ada polimerisasi. Nah, bedanya di sini adisinya itu 2 tahap ya, karena dia punya ikatan rangkap 3. Jadi biar hilang semua ikatan rangkapnya, maka dilakukan 2 tahap adisi. Kemudian tadi juga yang penting ini nih, aturan Markovnikov ya, bukan Markovnikov ya ini ya. Oke,
Gitu aja. Selanjutnya kita akan belajar tentang sumber dan kegunaan dari alkana, alkena, dan alkuna. Itu adalah bahasan terakhir kita di hidrokarbon. Nah, sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya yaitu tentang minyak bumi. Gitu aja ya. Oke.